Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 2 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima roh Kristus dalam hidup ini, sehingga kami terhindar dari pekerjaan setan dan persatuan dengan agama tiga serangkainya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Neti Marbun. Kepada Saudari Neti, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 2 Juli 2026 berjudul Setan dan Persatuan Tiga Serangkai. Ayat inti diambil dari Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Wahyu 13 ayat 4. Seekor binatang lain bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Walaupun mengaku sebagai pengikut anak domba Allah, manusia menjadi dipenuhi dengan roh naga. Mereka mengaku lemah lembut dan rendah hati, tetapi mereka berbicara dan membuat hukum dengan roh setan, menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa mereka adalah kebalikan dari apa yang mereka akui. Kuasa yang seperti anak domba ini bersatu dengan naga dalam memerangi mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Dan setan bersatu dengan kaum Protestan dan Katolik, bekerja bersama mereka sebagai Allah dunia ini, mengatur manusia seolah-olah mereka adalah rakyat kerajaannya, untuk diperlakukan, diperintah, dan dikendalikan sesukanya. Jika manusia tidak mau setuju untuk menginjak-injak perintah-perintah Allah, maka roh naga akan dinyatakan, mereka dipenjarakan, dihadapkan ke pengadilan, dan didenda. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wahyu 13 ayat 16. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13 ayat 15. Dengan demikian setan mengambil alih hak-hak yang seharusnya milik Yehova. Manusia durhaka duduk di tahta Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah dan bertindak melampaui Allah. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang menerima materi Allah dan mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Hamba-hamba Tuhan yang setia akan menerima penganiayaan yang paling berat dari guru-guru palsu yang tidak mau mendengar firman Allah dan yang menempatkan batu sandungan di jalan orang-orang yang mau mendengarnya. Tetapi umat Allah tidak perlu takut. Setan tidak bisa melampaui batasnya. Tuhan akan menjadi pembela umatnya. Ia menganggap setiap luka yang dilakukan terhadap hamba-hambanya demi kebenaran sebagai luka terhadap dirinya sendiri. Ketika keputusan terakhir telah dibuat, ketika semua orang telah memilih pihak, baik untuk Kristus dan perintah-perintahnya, atau untuk si murtad besar, Allah akan bangkit dalam kuasanya, dan mulut mereka yang telah menghujat dia akan ditutup untuk selamanya. Setiap kuasa yang menentang akan menerima hukumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudari Neti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kita sudah pelajari pekerjaan setan dalam membuat agama tiga serangkai dalam pekabaran renungan pagi yang kemarin. Hari ini dinyatakan kepada kita bahwa
setan bersatu dengan 3 serangkai tersebut. Dikatakan dalam Maranatha halaman 191 paragraf 2 yang berbunyi, dan setan bersatu dengan kaum Protestan dan Katolik, bekerja bersama mereka sebagai Allah dunia ini, mengatur manusia seolah-olah mereka adalah rakyat kerajaannya untuk diperlakukan, diperintah, dan dikendalikan sesukanya. Dikatakan dalam Maranatha halaman 191 paragraf 2 yang berbunyi, dan setan bersatu dengan kaum Protestan dan Katolik, bekerja bersama mereka sebagai Allah dunia ini, mengatur manusia seolah-olah mereka adalah rakyat kerajaannya untuk diperlakukan, diperintah, dan dikendalikan sesukanya. Jika manusia tidak mau setuju untuk menginjak-injak perintah-perintah Allah, maka roh naga akan dinyatakan. Mereka dipenjarakan, dihadapkan ke pengadilan, dan didenda. Mereka yang bersatu dengan setan memiliki roh setan tersebut. Mengapa setan bersatu dengan agama 3 serangkai itu? Karena Yohanes menuliskan dalam Wahyu 12 ayat 17 yang berbunyi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah dasarnya mengapa setan bersatu dengan agama 3 serangkai, agar melalui 3 serangkai tersebut setan dapat memerangi umat yang sisa. Sebab umat yang sisa mengabarkan dengan suara nyaring akan pekabaran malaikat ketiga. Suratnya nomor 28 tahun 1900 paragraf 6 berkata, kita tahu bahwa sekarang segalanya dipertaruhkan. Pekabaran malaikat ketiga saat ini harus dianggap sangat penting. Ini adalah masalah hidup dan mati. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam paragraf selanjutnya dari surat yang sama, paragraf 7 berbunyi, pasal ke-18 dari kitab Wahyu mengungkapkan pentingnya menyampaikan kebenaran tanpa ragu-ragu, tetapi dengan keberanian dan kuasa. Tidak boleh ada pengurangan kebenaran, tidak boleh ada pembungkaman pekabaran untuk saat ini. Setan telah merancang suatu keadaan di mana pemberitaan pekabaran malaikat ketiga akan dibatasi. Kita harus waspada terhadap rencana dan metodenya. Pekabaran malaikat ketiga harus diperkuat dan diteguhkan. Inilah yang umat sisa lakukan. Dan karenanya, setan merancang cara untuk meredam pekabaran malaikat ketiga oleh bersatu dengan agama 3 serangkai, sehingga oleh roh naga dapat menindas dan memerangi umat-umat yang sisa. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam surat yang sama, dalam paragraf 10 yang berkata, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pekabaran malaikat ketiga harus memegang panji kebenaran, tanpa noda dan tanpa celah, semakin tinggi dan semakin tinggi. Kepada saya diperlihatkan banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mereka yang terbuang. Sementara di seluruh ladang anggur moral Allah terdapat ladang-ladang yang siap panen. Setiap organisasi di antara umat kita, serta setiap individu bertanggung jawab kepada Allah untuk menyampaikan pekabaran peringatan terakhir kepada dunia dengan suara nyaring. Seruan yang kuat dan tegas harus disampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bagaimana caranya mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara nyaring dan sebaik-baiknya? Masih dalam surat yang sama dalam paragraf 4 dikatakan, hal itu digambarkan diberikan dengan suara nyaring, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Suara nyaring artinya dengan kuasa Roh Kudus. Inilah pentingnya kita menerima roh hujan akhir, tidak hanya memampukan kita mengabarkan dengan suara nyaring, pekabaran malaikat ketiga, namun juga sebagai proses pemeteraian. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 191 paragraf 3. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang menerima meterai Allah dan mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Hamba-hamba Tuhan yang setia akan menerima penganiayaan yang paling berat dari guru-guru palsu yang tidak mau mendengar firman Allah dan yang menempatkan batu sandungan di jalan orang-orang yang mau mendengarnya. Tetapi umat Allah tidak perlu takut. Setan tidak bisa melampaui batasnya. Tuhan akan menjadi pembela umatnya. Ia menganggap setiap luka yang dilakukan terhadap hamba-hambanya demi kebenaran sebagai luka terhadap dirinya sendiri. Jadi, kita tidak perlu takut tentang persatuan setan dengan agama 3 serangkai. Sebab bila kita menerima meterai Allah, maka Tuhan Yesus adalah pembela kita. Apakah meterai Allah tersebut?
nama Bapa dan nama Anaknya. Oleh karenanya, umat sisa bukan berdiam diri. Dalam surat yang sama, paragraf 27 dikatakan, pekerjaan yang lebih agresif harus dilakukan. Penanaman baru harus dilakukan di kota-kota. Sekaranglah waktunya untuk menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Tetapi ini tidak dapat dilakukan di gedung-gedung gereja. Pertemuan-pertemuan perkemahan harus diadakan, bukan satu pertemuan perkemahan besar, tetapi beberapa pertemuan perkemahan di tempat yang berbeda. Mengadakan pertemuan-pertemuan perkemahan adalah salah satu cara paling berhasil untuk bekerja bagi Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam paragraf 29 dikatakan, kita adalah hamba Kristus, dan setiap orang harus mempersenjatai diri untuk membela kebenaran yang dibutuhkan orang banyak. Kita harus mempelajari bagaimana kita dapat mendekati mereka sedemikian rupa, sehingga dapat memenangkan kepercayaan mereka. Dalam kitab suci, gereja Kristus digambarkan sebagai yang berusaha keras, bekerja keras, berjuang dalam perjuangan iman yang baik, dan berdoa dalam iman, selalu siap untuk menghunus pedang roh. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, arahkan perhatian orang-orang kepada tanda-tanda zaman. Tanda-tanda kedatangan Kristus sedang digenapi. Waktu sangat berharga, terlalu berharga untuk disia-siakan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang akan menyampaikan pekabaran peringatan dan orang-orang yang akan menjual dan memberi sedekah, agar pekerjaan pekabaran 3 malaikat tidak terhalang. Setan dan agama 3 serangkai boleh saja bersatu, namun kita punya pekerjaan untuk dilakukan, dan karenanya kita pun harus bersatu, yaitu bersatu dalam satu roh, rohnya Yesus, agar menyampaikan pekabaran peringatan kepada dunia dengan suara nyaring dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran, panggilan, dan nasihat bagi kami, bahwa setan bersatu dengan agama 3 serangkai yang dia sendiri ciptakan, dan tujuannya adalah memerangi akan umat yang sisa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus kami dapat menang menghadapi setan dan persatuannya dengan agama 3 serangkai. Dan tidak hanya kami menang, kami dapat mengabarkan pekabaran 3 malaikat dan khususnya pekabaran malaikat ketiga dengan suara nyaring dan dengan sebaik-baiknya. Sebab Yesuslah yang bekerja dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.